Perdebatan seru di antara ketiga cawapres juga terjadi saat membahas subtema infrastruktur sosial. Di sesi ini, cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka mengedepankan penanganan stunting yang ditanggapi alot dua cawapres lainnya. Gibran pada awalnya menjawab pertanyaan dari panelis mengenai penyediaan infrastruktur sosial tanpa membebani keuangan daerah. Dengan semangat, cawapres nomor urut 2 ini menjelaskan visi misinya untuk menekan angka stunting di masyarakat. Karena kami dari paslon nomor 2 ingin menyiapkan generasi-generasi emas yang sehat dan pintar. Kalau kita mengintervensi masalah stunting, kita juga harus mengintervensi tempat tinggalnya juga. Kita tidak bisa hanya memberikan gizi tambahan untuk ibu hamil dan lain-lain, tapi kita tidak menyentuh rumah tinggalnya. Stunting kita kerjakan, pemenuhan gizi kita kerjakan, sanitasi, drainase, air bersih, kawasan kumuh, ini harus kita selesaikan juga secara paralel. Akan tetapi pernyataan Gibran ini dianggap cawapres nomor urut 3 Mahfud MD tidak menjawab pertanyaan mendasar dari panelis. Sementara cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar menilai bukan stunting saja isu sosial yang menjadi prioritas. Pertanyaan yang dibaca oleh moderator, bagaimana strategi paslon untuk memastikan penyediaan infrastruktur sosial tanpa membebani keuangan daerah? Kayaknya belum terjawab. Tadi yang dijawab tuh infrastruktur fisik semua tuh. Masalahnya kita punya problem dengan infrastruktur sosial seperti yang ditanyakan tadi. Nah itu saya kira yang perlu dijelaskan lebih jauh. Infrastruktur yang disampaikan Pak Gibran menjadi bagian dari yang perlu disediakan. Tapi infrastruktur sosial atau infrastruktur kerakyatan, pada dasarnya kita bisa melibatkan semua pihak untuk hadir dan memberikan solusi. Contohnya infrastruktur gedung-gedung sekolah yang memberikan kesehatan, kecerdasan bagi masa depan anak didik kita. Apa yang bisa kita lakukan? Misalnya, kita bebaskan pajak buat seluruh penyelenggara pendidikan. Mendengar tanggapan dari dua seniornya, Gibran menyebut dirinya dan Prabowo Subianto terpilih. Anggaran sebesar 400 triliun rupiah akan menjadi stimulan bagi para pelaku usaha catering di daerah. Mungkin Prof. Mahfud dan Gus Muhaimin kurang paham dengan apa yang sudah saya paparkan. Saya tadi juga bicara masalah infrastruktur sosial, stunting itu loh Pak. Ya, tapi nggak apa-apa, saya perjelas lagi. Kita punya program makan siang gratis. Banyak yang nyinyir, tapi sekali lagi Pak, program makan siang gratis ini adalah investasi menuju Indonesia emas. Program makan siang gratis 400T ini adalah stimulan untuk ibu-ibu, warteg-warteg, warung-warung, catering-catering yang ada di daerah. Akan tetapi, sayangnya Gibran tidak menyebutkan asal dari anggaran 400 triliun rupiah tersebut. Sementara itu, stunting memang isu yang tidak bisa dikesampingkan. Data Kementerian Kesehatan menyebutkan 1 dari 3 balita di Indonesia menderita stunting atau masalah gizi kronis. Tim Liputan Amesya TV melaporkan.